Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Duya Andika, NIM P072220118070. Yang terhormat Ibu Nurse Rahmawati Sofia, Sarjana Sains Terapan, Magister Pendidikan. Yang terhormat Ibu Nurse Rus Andraini, AKP MPH. Yang terhormat Ibu Nurse Siti Nuryanti, Sarjana Keperawatan, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya. Langsung saja ke bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran lokasi penelitian. Lokasi penelitian klien 1 berada di wilayah kerja Puskesmas Selamaru, beralamat Jalan Perumahan Rawamangun RT 10. Klien 2 berada di wilayah kerja Puskesmas Sumberrejo dengan alamat Jalan P. Antasari RT 14 nomor 32. Untuk pengkajian keperawatan, pada klien 1 ditemukan nama anak R, jenis kelamin laki-laki, nama ayah ibu, Tuan S dan Nyonya D, pekerjaan ayah dan ibu petanis atau IRT, pendidikan ayah dan ibu SMP, SMK, agama Islam, alamat Jalan Perumahan Rawamangun RT 10. Keluhan utama, ibu mengatakan anak R memiliki alergi terhadap debu dan asap. Pada klien 2, nama anak A, jenis kelamin perempuan, nama ayah dan ibu Tuan Z dan Nyonya H, pekerjaan ayah dan ibu karyawan swasta dan wirausaha, pendidikan ayah dan ibu S2 dan SMK, agama Islam, alamat rumah Jalan P. Antasari RT 14 nomor 32. Ditemukan keluhan utama, ibu mengatakan anak A nafsu makannya tidak baik dan suka memilih-milih makanan. Selanjutnya, pada diagnosa kesiapan meningkatkan pengetahuan, klien 1 dengan DS, ibu sudah sedikit paham dengan asma. Namun ibu mengatakan tidak tahu jika penyakit asma merupakan penyakit keturunan. Ibu mengatakan tidak tahu penyebab pasti dari asma. Ibu masih menduga-duga jika asma anak R dikarenakan makanan atau jajan yang sembarangan sebelumnya. Ibu juga mengatakan berkeinginan untuk mengetahui lebih apa itu asma. Untuk DO-nya, ibu terlihat masih sedikit kebingungan. Ibu masih terlihat bertanya-tanya. Namun di rumah telah terdapat tabung sediaan oksigen. Pada klien 2, ibu mengatakan sudah mengenal penyakit asma itu apa dan ibu tidak terlalu yakin apa penyebab awal asma anak A. Namun yang ibu ingat, asma anak A diawali dengan flu dan batuk. Ibu berpendapat bahwa asma pada anak A merupakan penyakit keturunan dan ibu mengatakan berkeinginan kuat untuk mengetahui lebih apa itu asma. Pada data objektifnya, ibu terlihat masih sedikit kebingungan dan ibu terlihat khawatir. Dari diagnosa di atas, penulis berasumsi bahwa pendidikan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan pada klien 1 dan klien 2. Sesuai dengan pernyataan Sari 2013, pendidikan kesehatan merupakan suatu proses perubahan dari diri seseorang dengan maksud untuk mencapai derajat serta memiliki tujuan untuk mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, baik pada individu, kelompok, dan masyarakat. Untuk diagnosa risiko alergi hanya ditemukan pada klien 1, di mana ibu mengatakan anak R memiliki riwayat alergi dengan debu dan asap. Jika anak R terpapar oleh debu dan asap, maka asma anak R akan kambuh. Dan data objektifnya, ibu terlihat khawatir dengan alergi anak R. Nah, di mana menurut Azalia et al. 2020, alergi merupakan reaksi dari imun kekebalan tubuh terhadap suatu benda atau zat tertentu yang dianggap berbahaya, walaupun sebenarnya tidak berbahaya. Sedangkan menurut Wistiani dan Notoatmojo 2011 dalam Lestari 2018, alergi adalah suatu reaksi hipersensitivitas induksi oleh IgE yang spesifik terhadap alergen tertentu yang berikatan dengan sel mas. Alergen adalah bahan yang pada umumnya tidak berbahaya dan banyak ditemukan dalam lingkungan, tetapi dapat menyebabkan reaksi alergi jika kontak dengan pasien alergi. Sehingga penulis berasumsi untuk melakukan pendidikan kesehatan
dalam mengatasi risiko alergi terhadap anak R. Untuk diagnosa risiko gangguan pertumbuhan hanya ditemukan pada klien 2, yang mana artinya risiko gangguan pertumbuhan ialah berisiko mengalami gangguan untuk bertumbuh sesuai dengan kelompok usianya menurut PPIN-I 2017. Hasil pengkajian pada klien 2 yang menunjukkan bahwa risiko gangguan ini ditandai dengan keluarga mengatakan klien 2 susah sekali jika disuruh makan dan jarang sekali menghabis makanan, serta keluarga mengatakan bahwa berat badan klien 2 susah sekali untuk naik. Dari hasil pemeriksaan fisik, berat badan anak A yaitu 13 kg dengan tinggi badan 102 cm. Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis berasumsi bahwa intervensi gizi seimbang dan mengajarkan keluarga cara penilaian status gizi anak dapat membantu melakukan pencegahan gangguan pertumbuhan fisik pada anak. Selanjutnya masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran dari pengkajian. Pengkajian didapatkan dari hasil. Terdapat perbedaan dalam hasil pengkajian, yaitu pada klien 1 ditemukan adanya alergi pada debu dan asap, sedangkan pada klien 2 ditemukan nafsu makan yang buruk. Untuk diagnosa keperawatan pada klien 1 dan klien 2 terdapat perbedaan. Pada klien 1 ditegakkan 2 diagnosa dengan diagnosa risiko alergi dan kesiapan meningkatkan pengetahuan. Sedangkan pada klien 2 ditemukan juga 2 diagnosa keperawatan namun dengan diagnosa yang berbeda, yaitu risiko gangguan pertumbuhan pada anak A dan kesiapan peningkatan pengetahuan pada keluarga tuan Z. Untuk intervensi yang digunakan dalam kasus ini pada klien 1 dan klien 2 disusun dengan diagnosis yang ditegakkan dan disesuaikan dengan teori yang ada. Intervensi disusun dengan masalah yang ditemukan berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan. Implementasi keperawatan dilaksanakan sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun. Implementasi pada klien 1 dan klien 2 sesuai dengan kebutuhan klien dengan asma. Dalam implementasi klien 1 terdapat rencana tindakan yang tidak dapat dilakukan, serta pada klien 2 melakukan semua rencana tindakan yang telah dibuat. Lalu ada evaluasi, di mana evaluasi merupakan akhir dari proses keperawatan, di mana evaluasi dilakukan pada klien 1 selama 4 hari, begitupun juga dengan klien 2 selama 4 hari, yang dibuat dalam bentuk SOAP. Diagnosa keperawatan pada klien 1 dan klien 2 telah teratasi semua. Selanjutnya kesaran bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengalaman serta wawasan peneliti sendiri dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya dalam pemberian asuhan keperawatan keluarga pada anak dengan asma. Bagi tempat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan perawat mampu melakukan kerjasama yang baik dalam melaksanakan asuhan keperawatan secara profesional dan komprehensif. Untuk bagi perkembangan ilmu keperawatan, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang keperawatan, khususnya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga pada anak dengan asma secara komprehensif dan mengikuti perkembangan keperawatan yang terbaru. Baik, sekian presentasi hasil karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.